Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan DBMS serta menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif menggunakan DBMS yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama ada saya, Zidni Azifatinisa, NIM 190803103024. Yang kedua ada Rizky Khairul Anwar, NIM 190803103040. Yang ketiga ada Marsha Safinatun Najah, NIM 190803103044. Yang keempat ada Reza Az-Zahro, NIM 190803103049. Yang terakhir ada Vindi Anggita Putri, NIM 190803103052. Keuntungan dan kelemahan DBMS. Menurut Romney dan Steinberg tahun 2015 berpendapat ada 7 keuntungan menggunakan DBMS, yaitu yang pertama, data integration, di mana dengan menggunakan DBMS, semua data terpusat pada satu titik atau database server, sehingga pengolahan akan relatif lebih mudah. Yang kedua, data sharing. Karena data sudah terintegrasi, maka data akan mudah untuk disaringkan dengan menggunakan hak akses untuk tiap level. Yang ketiga, ada reporting flexibility, yaitu pembuatan reporting akan menjadi lebih mudah, di mana kita bisa melakukan pengembalian data sesuai dengan cepat dan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Khairul Anwar. Yang keempat, minimal data redundancy and data inconsistent, yaitu meminimalisir duplikat data dan ketidakkonsistenan data karena dengan DBMS, data disimpan pada satu titik sehingga data akan selalu terupdate. 5. Data independent. DBMS mampu mengubah struktur data tanpa merubah program aplikasi. 6. Central Management of Data, yaitu data yang disimpan di suatu titik atau database server, sehingga administrator akan lebih mudah dalam melakukan pengolahan dan maintenance. 7. Cross-functional analysis dengan konsep relational database. Pengembangan sistem akan lebih mudah dalam melakukan analisis dan perancangan sistem. Selanjutnya, Michelet dan Scale berpendapat ada 3 kelemahan DBMS, yaitu yang pertama, obtain expensive software, yang dimana memerlukan dana yang cukup besar untuk membeli software, DBMS dan software pendukung lainnya. Yang kedua ada obtain large hardware configuration, yaitu selain software DBMS yang mahal, hardware dan infrastruktur untuk menjalankan DBMS pun juga sangat mahal dan diperlukan konfigurasi yang cukup rumit. Yang ketiga ada hire and maintain DBA staff, yaitu memerlukan seorang DBA atau database administrator untuk mengelola dan memelihara DBMS. Dan tentu saja hal ini bisa menambah pengeluaran untuk perusahaan. Ya, yang selanjutnya itu dampak positif dari pemakaian DBMS. Yang pertama, terkontrolnya kelengkapan data. Dalam basis data hanya mencantumkan satu kali saja file yang sama yang dapat dipakai oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Yang ketiga,
Data dapat dipakai secara bersama atau shared. Data dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi. Yang selanjutnya dapat diterapkan standarisasi. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakaian, pengiriman, maupun pertukaran data. Yang selanjutnya, keamanan data terjamin. DBA dapat memberikan batasan-batasan pengaksesan data, misalnya dengan memberikan password dan pemberian hak akses bagi pemakai. Yang selanjutnya, terpeliharanya integritas data. Jika kerangkapan data dikontrol dan dikonsistenan, data dapat dijaga, maka data menjadi akurat. Yang selanjutnya, terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Struktur berbasis data diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani pengaksesan data dengan cepat. Yang selanjutnya, data independen atau kemandirian data. Data dapat digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus merubah format data yang sudah ada. Dan yang selanjutnya itu adalah kerugian atau dampak negatif menggunakan DBMS. Yang pertama, biaya yang mahal dalam implementasi. Yang kedua, rumit atau kompleks. Yang ketiga, penanganan proses recovery dan backup itu sulit. Yang selanjutnya, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Dan yang terakhir adalah membutuhkan strong yang berkapasitas besar untuk penyimpanan data. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif pemakaian DBMS. Yang pertama yaitu biaya yang mahal dalam implementasi atau biaya software. Yang kedua, rumit atau kompleks. Yang ketiga, penanganan proses recovery dan backup sulit. Yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Yang kelima, membutuhkan storage yang berkapasitas besar untuk penyimpanan data. Yang keenam, membutuhkan tenaga spesialis atau DBA. Yang ketujuh, bertambahnya angka pengangguran. Yang kedelapan, masalah keamanan data yang rentan berdampak sistemik. Yang terakhir, menurunkan semangat juang dan daya pikir manusia. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari presentasi kami tersebut, yaitu sistem basis data atau DBMS merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena DBMS merupakan dasar dalam menyediakan informasi. DBMS juga sebagai penentu kualitas informasi, akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Namun demikian, tentu saja informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Sasaran utama DBMS adalah menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien dalam menyimpan data dan mengambil informasi ke dan dari basis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.